Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 100. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Dahlia memanggil Farah, hati Ismail senang. Tubuh Farah sangat bagus. Dan dia sangat cantik. Jika ini ada di tempat tidur, bukankah itu menyenangkan? Menemani wanita tua ini selama beberapa hari terakhir ini menjijikkan. Hanya untuk menemukan keseimbangan dengan putrinya. Ada juga yang bernama Aditya, yang sombong di depannya. Dan hari ini saya akan menjadi raja. Semakin Ismail memikirkannya, semakin kacau. Dan dia berfantasi membawa Farah ke pelurusannya. Begitu Farah di ujung telepon pulang, dia menerima panggilan ini dari Dahlia. Mendengar teriakan ketakutan Dahlia, jantung Farah berdenyut beberapa kali. "Bu, siapa yang memukulmu? Apa yang terjadi?" "Ismail memukulku. Farah, cepat dan selamatkan aku. Jika kamu datang terlambat, kamu tidak akan bisa melihat ibumu." Dahlia menangis. Farah tidak tahan lagi. Dia mengenakan pakaiannya dan meninggalkan rumah. Dengan tergesa-gesa, dia menghentikan taksi di sisi jalan. Dan Farah bergegas ke toko minuman dingin. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jika dia pergi sendirian, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkan ibunya. Jadi dia menelepon Aditya. Selama periode waktu ini, dia memiliki banyak kepercayaan pada Aditya. Dan dia telah lama menganggap Aditya sebagai pendukung terkuatnya. Segera, Farah tiba di toko minuman dingin. Pada saat ini, Aditya belum tiba. Tetapi Farah tidak berani menunggu lebih lama lagi. Penting untuk menyelamatkan ibunya. Begitu dia memasuki toko minuman dingin, Farah tercengang. Saya melihat hidung Dahlia memar dan wajahnya bengkak. Rambutnya berantakan seperti kandang ayam. Dan ada darah di sudut mulutnya. "Bagaimana kabarmu, Bu?" Farah berlari terburu-buru untuk memeriksa luka Dahlia. Dahlia tidak lagi mendominasi. Dia juga seorang janda. Sangat galak di depan Aditya. Dan sekarang dia dipukuli oleh orang luar. Dia juga jujur. "Farah, ibu dipukuli dengan parah. Kamu harus melampiaskan amarahmu." Dahlia memiliki tulang punggung. Dan menangis sambil memeluk Farah. Masih banyak pelanggan di toko minuman dingin. Pelanggan ini dan beberapa pelayan semuanya tercengang. Dahlia sedang mencari pacara. Dan dia dipukuli seperti ini. Yang benar-benar mengasyikkan. Ketika Farah melihat ibunya dipukuli seperti ini, kemarahannya juga muncul. Menunjuk Ismail dengan wajah sedih. Farah berteriak, "Mengapa kamu memukuli ibuku? Itu terlalu melanggar hukum." Melihat wajah marah Farah yang begitu menawan, Ismail merasa gatal di hatinya. "Hehe, bagaimana jika aku berkata, aku memukuli ibumu? Dia membuatku sakit selama beberapa hari terakhir. Jadi dia akan membiarkanku melampiaskannya." Ismail menatap Farah. Dari atas selanjutnya, aku melihat Farah lagi dan lagi. Melihat Farah, dia merasa tidak nyaman. Dan sekarang dia menyadari bahwa Ismail ini tidak memiliki hati yang baik untuknya. Sekarang Aditya belum tiba. Dia tangguh dengan Ismail dan hanya bisa meminta masalah. Jadi Farah mengabaikan Ismail dan membantu Dahlia menyeka darah dari sudut mulutnya. "Bu, mari kita tinggalkan tempat ini dulu," Farah berkata dengan suara rendah, bersiap untuk membawa Farah menjauh dari tempat ini. Tanpa diduga, Ismail mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Farah. "Haha, semuanya ada di sini. Jangan buru-buru pergi." Ismail menatap Farah dengan licik dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Anak ini tidak sabar untuk segera menjatuhkan Farah dan secara paksa memuaskan keinginannya. Farah juga menjadi gugup melihat bahwa Ismail menolak untuk melepaskannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Aditya lagi dan meminta Aditya untuk bergegas. Ismail menamparkan ponsel Farah dan berkata sambil mencibir, "Apakah kamu masih ingin meminta bantuan? Sebaiknya kamu berkenalan dan tinggal dengan saya. Dan saya akan membiarkan ibumu pergi. Jika tidak,
Ismail akan membuat keluargamu gelisah mulai sekarang. Setelah mengatakan ini, wajah Ismail sudah penuh dengan keganasan. Ketika Farah melihat Ismail begitu arogan, dia terlalu marah. Minggir, aku memperingatkanmu, Ismail, bahwa suamiku sedang dalam perjalanan. Farah berteriak kepada Ismail. Hahaha, ketika Ismail mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, dan berkata, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Suamimu Aditya sia-sia. Menantu yang tidak berguna. Dia di sini untuk apa? Farah benar-benar kesal. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ismail. Bitch, kamu masih kecanduan, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir saya akan selalu terbiasa denganmu? Wajah Ismail berubah mengerikan, menjambak rambut Farah, dan menamparkan Farah 2 kali. Farah memukulnya tanpa rasa sakit atau gatal, tetapi dia memukul Farah cukup keras. Pipi Farah tiba-tiba membengkak, dan rambutnya acak-acak. Sama seperti Dahlia ingin membantu, Ismail melompat dan menendangnya sejauh 2 meter. Tolong, kami akan dibunuh orang, teriak Dahlia. Ismail menarik rambut Farah, menyeretnya ke Dahlia, dan menendang Dahlia beberapa kali lagi. Ketika hal-hal berkembang ke titik ini, Dahlia benar-benar menyesali perbuatannya. Dia dipermalukan dan dipukuli, dan bahkan membawa putrinya. Dahlia berteriak lagi, aku akan merobekmu. Ismail memelototi Dahlia dengan keras dan berteriak. Dahlia tidak berani berteriak lagi, dan jatuh ke tanah karena bingung. Biarkan aku pergi. Ah, rambutku. Farah berteriak kesakitan. Tangan Ismail ini begitu kuat hingga dia mencabut beberapa helai rambutnya. Hehe, panggil aku. Kemari. Biarkan aku mencium beberapa kali dulu. Ismail tersenyum liar, menekan Farah di atas meja, dan hendak menciumnya. Farah mendengarkan dan berjuang mati-matian, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Ismail menciumnya. Para penonton melihat bahwa keadaan semakin memburuk. 2 bibi yang baik hati mengeluarkan ponsel mereka dan bersiap untuk memanggil polisi. Ismail telah lama menatap orang-orang ini. Ketika dia melihat seseorang ingin memanggil polisi, dia menarik lehernya dan berteriak, siapa yang berani memanggil polisi, jarinya akan dipotong. Petik 2. Klub Serigala. Ketika kerumunan penonton mendengar 3 kata ini, mereka semua terkejut. Semua orang tahu bahwa di persimpangan kota desa di pinggiran barat kota Manado, ada kekuatan yang telah bercokol selama bertahun-tahun, dan itu adalah klub serigala. Bos klub serigala, Joshua, adalah penjahat yang membunuh orang tanpa berkedip. Bahkan bos paling kuat di kota Manado, Dylan, dan klub serigala tidak ada masalah. Meskipun klub serigala jauh lebih kuat daripada Dylan, tetapi serigala akan bertindak diam-diam. Metodenya sangat kejam, dan mereka akan membalas setelah kejadian itu. Selama mereka menyinggung mereka, bahkan jika itu adalah 1 atau 2 tahun di masa lalu, mereka akan membalasmu. Dan orang-orang dari serigala paling suka mengancam lawan mereka, keluarga. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Jadi bahkan Dylan tidak mau memprovokasi grup serigala terlebih lagi, pemakan melon ini. Ketika 2 bibi yang ingin memanggil polisi mendengar kata-kata Ismail, mereka semua memasukkan ponsel mereka ke dalam saku. Ketika dia bangun, dia tidak berani memanggil polisi. Farah bahkan lebih ketakutan. Jika Aditya tidak bergegas, dia akan dianiaya di depan umum. Melihat wajah kemerahan Farah menjadi lebih bergerak, Ismail tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia ingin melakukan sesuatu yang menarik di depan umum. Hanya saat Ismail sedang menarik pakaian Farah, dia masuk dengan cepat dari luar toko minuman dingin. Itu adalah seorang wanita muda berusia awal 20-an. Wanita ini tinggi, dia juga cukup menyenangkan, dengan riasan tebal dan pakaian seksi. Ketika wanita ini melihat Ismail menekan Farah, dan Farah sangat cantik, kemarahannya muncul. Ismail, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Ismail mendengar suara wanita itu, dia panik dan melepaskan Farah. Hei, Denita, jangan salah paham. Farah yang merayuku. Jangan salahkan aku. Ismail tersenyum, seolah dia takut pada wanita ini. Nama wanita ini adalah Denita, dan dia adalah istri Ismail. Denita tahu bahwa Ismail berhubungan dengan Dahlia,
Baik keduanya sudah mendiskusikan bahwa mereka ingin menduduki perusahaan Dahlia dan mendapatkan villa. Tetapi Denita melihat bahwa Ismail tertarik pada Farah. Jadi dia berhenti. Farah sangat cantik. Denita tampaknya telah muram. Kamu rubah kecil. Beraninya kamu menggoda suamiku. Denita berkata tanpa sadar. Menjambak rambut Farah. Dan menamparkan Farah beberapa kali. Dia masih tidak menghilangkan kebenciannya. Dan menyeret Farah keluar ketika dia sampai di pintu toko minuman dingin. Dia mulai mengenakan pakaian Farah. Saat mengobrol, dia berteriak keras kepada orang-orang di jalan, semuanya, datang dan lihat, rayuan suamiku yang tak tahu malu ini, aku harus menjemputnya hari ini. Farah berjuang keras sekarang, tetapi dia telah lama kehilangan kekuatannya. Pada saat ini, tidak berdaya untuk melawan. Dia benar-benar terhina dan marah. Jadi dia hanya bisa melindungi pakaiannya dengan lemah. Aku tidak merayu suamimu. Denita menamparkan Farah 2 kali lagi, membuat hidung Farah berdarah. Beraninya kamu menyangkalnya, hari ini aku harus merobek-robekmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa merayu pria. Bersambung.